Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Marilah kesempatan yang mulia ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sholat jamaah kita diterima, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga berkah salat jamaah ini kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Yang punya masalah semoga diberikan jalan keluarnya. Tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Dan kapanpun saat kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi. Hari ini kita akan membahas masalah doa apabila merasa takut sendiri. Babu ma yaquluhu min buliya bil fahsyati. Bab yang menjelaskan tentang doa ketika tertimpa ketakutan sendiri. Kadang-kadang orang itu merasa takut Pak sendiri, Pak. Aku kok ambek sapa iki ya, ijenan. Biasanya itu ibu-ibu kalau ditinggal kerja sama suami ke luar kota gitu. Di rumah ada pembantu, tapi pembantu di kamar belakang, Pak. Jam 12 telepon suaminya. Assalamualaikum Bapak. Anu apa mah? Aku takut sendiri Pak. Ya Allah, nang kampung itu akeh wong. Di rumah kan ada bibi itu loh, yang pembantu di belakang. Tapi kan di belakang rumah. Kamu itu harus zikir, harus wiritan. Supaya tidak merasa sendiri terus. Kalau mungkin sendiri bisa Pak, di hutan gitu ya. Itu pun nggak sendirian. Itu bersama harimau, gajah, barang. Nggak sendirian. Tapi kadang-kadang sendiri itu merasa sepi, merasa sendiri Pak. Saya juga pernah ini. Pernah merasakan takutnya sendiri itu pernah. Rasanya hidup itu apa gitu. Maka diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawaina, diriwayatkan kepada kami hadis ini Pak. Fi kitab Ibnu Sunni, di dalam kitab Ibnu Sunni. Anil Walid ibnu Walid radhiyallahu an, dari Walid bin Walid radhiyallahu anhu. Annahu qala, sesungguhnya Walid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Inni ajitu wahsyatan, sesungguhnya aku menemukan ketakutan ya Rasulullah saat sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala, beliau berkata, ida ahdasa, apabila terjadi seperti itu, madji'aka, tempat tidurmu, engkau hendak naik ke tempat tidurmu, ini doanya Pak. Jadi di samping doa tidur juga doa ini dibaca. Faqul, maka ucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun fa innaha la tadhurruka wa la taqarrubaka. Sesungguhnya kalau kamu membaca ini, la tadhurruka, tidak ada sesuatu yang membahayakan kamu, wala taqarrubuka, dan tidak ada sesuatu pun yang mendekati kamu. Doanya tadi ini mirip-mirip a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tapi bukan min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Monggo diterakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Mari. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa iqabi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini kan biasanya kan kalau kita ingin dihindarkan dari segala macam malapetaka itu kan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini a'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabi. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min ghadabihi, dari murkanya. Wa iqabihi, dan dari hukumannya. Wa syarri ibadihi, dan kejelekan hamba-hambanya. Bisa jadi takut itu kan faktornya banyak Pak. Ada takut karena mungkin perasaannya sendiri yang takut, atau karena pengaruh setan, atau karena pengaruh jelek dari orang lain. Ya kita nggak ada Pak. Min syarri hasidin idza hasad, dari hasudnya orang yang hasud kepada kita. Gak lapo-lapo bingung, gak lapo-lapo ngeluh, gak lapo-lapo ketakutan. 3 faktor itu Pak. Pertama faktor dirinya sendiri, kedua faktor setan yang menggoda, ketiga faktor diganggu sama orang. Lah faktor diganggu sama orang ini ya niscaya itu Pak, kenyataan. Hidup ini dinamis Pak. Dinamis itu kadang-kadang ono sing seneng, ono sing gak seneng. Kalau orang gak seneng namanya hasud. Kalau hasud dilanjutkan dengan sesuatu yang merugikan, orang-orang bisa memberikan efek. Contohnya apa ya? Kita tinggal di Sememi ya, supaya orang itu gak kerasa. Dibikin gak kerasa, ada. Dibikin gak kerasa.
Bahkan lebih jauh dari itu dibikin sakit. Dibikin sakit. Atau dibunuh sekalian, tapi dengan cara halus. Moro-moro lumpuh yang berujung kepada meninggal dunia. Itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari 3 ini yang paling bahaya, yaitu hasudnya orang yang hasud kepada kita. Makanya kita harus baca surat itu, Pak. Surat apa no? Al-Falaq. Paling tidak 8 kali harus kita baca itu. Pertama pagi hari, kedua sore hari, ketiga setiap selesai sholat, dan keempat menjelang tidur 8 kali ya. Setiap selesai sholat itu berarti 5 kali, tambah 2 pagi sore 7 kali, dan tambah setiap menjelang tidur. Kita nggak punya daya upaya, Pak, kecuali berlindung kepada Allah. Dan surat perlindungan itu namanya Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, serta Al-Ikhlas. Wah, itu top itu, Pak, top. Bagaimana kalau kita nggak baca itu ya? Jatuh kita, jatuh. Wong baca itu jatuh kok. Sing musuhnya luwih pinter tembang awak dhewe. Ini kan model ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu ya ruqyah membaca ayat-ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Itu benar-benar doa perlindungan. Dan jangan meremehkan doa itu. Doa top kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benar-benar manjur kalau kita baca itu. Trikul, orang menyebutnya trikul. Dan saya pun juga membaca itu, Pak. Saya juga manusia biasa. Manusia biasa itu kan bisa lemah, bisa sakit, bisa macam-macam. Nggak pede. Jadi kita itu berhadapan dengan orang yang tidak nampak. Loh, yang hasud kadang-kadang itu bendina kepedho, Pak. Sing hasud itu bendina kepedho. Ketemu tiap hari, ngelibet tiap hari, guyon tiap hari, ngakak-ngakak tiap hari, tapi dia hasud sama kita. Dia ingin kenikmatan yang kita dapatkan itu hilang. Ya, maka dia berusaha, ya apa carane dia itu soro. Hasud itu. Ya tidak tahu hasudnya apa. Biasanya kan sama-sama profesi kan ya, Pak. Tukang becak ya sing hasud tukang becak, kuli ya sing hasud kuli, biasanya ngono, biasanya konsepnya ngono. Tak mungkin sampean hasud kali kula, mboten mungkin. Masih profesi kok. Nek kiai ambek kiai, oh gak ono. Kiai gak ono sing. Ya ada saja, Pak, kan Ustadz juga manusia, kiai juga manusia, bisa hasud, bisa iri. Yang satu job-jobannya wake, itu sewepi. Hasud. Mungkin yang satu tamunya banyak ya, yang satu gak ada tamunya. Dan itu wajar. Dan orang yang hasud adalah orang terdekat dengan kita. Istilah. Orang yang mengenal kita, terdekat dengan kita. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nanti kadang sakit, kan iki anu. Apa penyakitmu iki aneh, penyakitmu iki aneh. Mungkin ana sing anu, wis gak mungkin lah, gak mungkin aku gak duwe elek nang wong kok. Mosok. Loh, kita ngomong gak mungkin. Tapi dunia ini serba mungkin, Pak. Ini biyen niku ditonton toko kuku ngene lho, lho wong iki lho. Oh, sarapan nang warung lho. Karena enggak lihat, Pak. Tapi ada nyata ketakutan itu. Buktinya ini apa? Doanya kan ada
min ghadabih, pertama dari murka Allah, kemudian wa iqabihi, dan hukuman Allah, wa syarri ibadihi, kejelekan hamba Allah. Dunia ini serba ada Pak, serba ada. Kalau kita tidak siap, kita tidak mempersiapkan diri untuk membantengi kita, susah. Makanya 3 surat itu termasuk surat benteng. Susah Pak, ditembus susah. Kalau sebentar mungkin ya, mungkin sebentar. Mungkin nek wong istiqomah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu mungkin kena sebentar, tapi kemudian hilang. Rasulullah disantet Pak. Ada seorang laki-laki namanya Labib minta bantuan anaknya, anak putrinya. Nggak ada anak wedok sing nyantetan. Terus santet itu malah dulu ada santet itu. Jadi rata-rata itu putri, wedok. Maka Labib ini minta tolong kepada putrinya. Tolong santetan Muhammad itu. Disantet, caranya bagaimana? Caranya mengambil rambut Rasulullah. Rambut satu diambil. Jadi Rasulullah nyisir-nyisir, sisa sisirnya itu diambil. Sisa rambutnya. Ya apa caranya, pokoknya jubun rambutnya. Rambutnya itu diambil, kemudian dia bikin boneka. Boneka, ini dalam tafsir Al-Falaq gitu. Boneka. Nah terus ditusuk-tusuk Pak. Gitu. Jadi terasa sakit Rasulullah. Seharian Rasulullah sakit. Tapi kemudian Rasulullah bermimpi ketemu malaikat Jibril. Nah disitulah tahu kalau beliau kena sihir. Zaman dulu namanya sihir. Kemudian dia manggil sahabat, kemudian suruh nyari boneka itu. Ternyata ada di sumur tua. Di sumur tua, diambil rambutnya itu. Jadi bisa untuk rambut itu bahaya Pak. Jenengan kalau nyisir-nyisir jangan sampai lugur terus ditemu wong loh ya. Wah niku luar biasa itu rambut itu. Ya. Itu kan alat untuk menyihir orang. Tapi nggak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah terasa lemas, badan itu lemas. Hanya itu efeknya kepada Rasulullah. Badan terasa lemas, pusing. Kalau orang lain Pak, ya sudah macam-macam yang terjadi. Kalau Rasulullah kan hanya lemas. Lemasnya nggak lumrah. Terus mimpi itu. Ya Rasulullah orang baik Pak. Orang nggak menyangka kalau Rasulullah punya musuh. Jadi Rasulullah itu orang baik, orang nggak pernah bohong sama orang nggak pernah mendolimi orang, mengolok-olok orang, tapi toh ada musuhnya, ada musuh. Siapa yang musuhnya itu? Orang-orang Yahudi. Yang waktu itu Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir. Pasca Hudaybiyah itu kan terasing. Jadi mereka merasa wah Muhammad itu penyebab kita hancur ini. Ayo kita aja singkirkan saja. Kalau kita pakai terang-terangan mungkin konangan. Tapi kita main rahasia saja. Kemudian Yahudi itu minta tolong Labib itu seorang tokoh dukun paling top. Dukun paling top Mekah nih, enang Madinah. Terus minta tolong anaknya. Warawaina, dan meriwayatkan kepada kami fihi, di dalam hadis, anil Barra, dari Barra, namanya Barra ibnu Azib radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, berkatalah Barra ini, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah didatangi oleh rajulun, seseorang laki-laki, yashku, yang sambat, yang mengeluh, ilaihi, kepada Nabi, al-wahsyah, dia merasa ketakutan kalau sendiri, Pak. Merasa ketakutan kalau sendiri. Nah, itu ada orang yang hidupnya sendiri. Sudah lama, Pak. Ini cerita sahabat saya itu, namanya Jadi Galajapo itu punya tetangga yang sendirian, perempuan setengah baya, ya setengah baya, STW. STW. Tiba-tiba, Pak, dia melihat, ya saya percaya dia jujur, orang jujur, ahli tahajud, ahli puasa Senin Kemis, ya. Wonten anu, Ustaz, kula niku manten tahajud jam 2 tangi. Dadane kula ningali arek cilik. Nah, terus arek cilik nyata di depan mata saya. Terus lari ke sana, ya saya kejar. Kula uber. Arek cilik niku. Jarine wong toyol. Loh, ada toyol itu. Toyol itu golongan jin, Pak. Jin yang menjelma toyol. Kalau toyol ada, Pak. Kalau suster ngesot nggak ada. Itu buatan Indonesia. Suster ngesot, barang apa? Babi ngepet ada, masih ada. Ya, toyol. Kemudian toyol ini lari ke sana. Loh, saya kan penasaran. Saya ikuti toyol ini. Ya. Wajahnya kok sapa? Apa kok sampean? Mboten. Kemudian dia lari ke rumah orang yang sendirian itu, ke perempuan sendirian itu. Terus saya ikuti terus, penasaran, saya ikuti. Apa yang dilakukan oleh toyol itu tersebut di rumah orang itu. Ternyata toyol itu minta tumbal. Apa? Minta makan, minta minum. Minumnya darah, Pak. Orang kan STW ya. Dia nyedot itu loh, Pak. Nyedot ini loh. Apa namanya? Susu nggih. Payudara itu loh, disedot sampai keluar darahnya. Sampai perempuan STW tadi itu meringis-ringis kesakitan. Dan toyol itu terus nyedot darahnya itu. Terus tanya kepada saya, toyol itu wonten ta temen niku? Loh, ya napa sampeyan niku? Terus saya pernah pengajian di Islamic Center itu, ada ibu yang tanya, waktu itu saya melihat Pak, di malam hari melihat anak kecil. Kesaksiannya banyak. Nah, itu toyol jin yang dimintai tolong untuk seseorang yang mungkin gak sabar ya, Pak, gak sabar pengen kaya. Jadi njaluk tolong jin sing rupa toyol. Ada memang. Nyata. Ono mana jin yang berupa jin sing nang Gunung Kawi kono. Senengane wong-wong. Jin yang di Gunung Kawi. Itu jin, Pak. Gunung Kawi itu jin. Dan orang yang mencari uang dengan cara begitu ya gak iso langgeng. Pasti bermasalah, di belakangnya bermasalah. Ya mungkin kepingin kaya instan, kaya dadak dan lain sebagainya. Caranya macam-macam, Pak. Ya kalau dengan toyol atau dengan sejenisnya, dengan jin dan lain sebagainya itu penangkalan cuman Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Ayat kursi penangkalnya. Jadi mungkin orang ini dilihatkan toyol itu karena terbiasa, Pak. Orang terbiasa malam bangun untuk sholat, zikir kepada Allah itu. Biasanya diketoki barang-barangnya gak ketok itu ketok. Diketoki. Itu kelebihannya orang bangun malam. Moco ayat kursi, moco Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas itu. Bisa melihat seperti itu, Pak.
Lah orang laki-laki ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeluh kesah. Al-fahsyah, saya takut sendirian ya Rasulullah, takut sendirian. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat, akthir min ay antakul, perbanyak membaca doa ini. Doanya apa Pak? Subhanal malikil quddus wa rabbul malaikati war ruh jullilat as-samawati wal ardu bil izzati wal jabarut. Jadi doanya subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh jullilatis samawati wal ardu bil izzati wal jabarut, itu doanya. Faqala har-rajul, kemudian laki-laki ini mengamalkan. Fahadzaba anhul fahsya, dan dihilangkan oleh Allah rasa ketakutan itu. Ini doanya Pak ya. Monggo ditirakan subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh jullilatis samawati wal ard jullilatis samawati wal ard bil izzati wal jabarut. Mirip-mirip doanya witir ini ya. Doanya witir mirip. Kalau witir subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh nih. Niki subhanal malikil quddus, ya hampir sama. Subhanal malikul quddus, maha suci Tuhan yang menjadi raja, yang suci. Rabbul malaikati war ruh, Tuhannya malaikat dan ruh. Julilatis samawati wal ardu, berkuasa di atas langit dan bumi. Bil izzati, dengan kemuliaan, wal jabaru, dan keagungan. Hanya baca itu saja, maka orang ini sudah tenang. Artinya penyakit was-was itu telah hilang. Terserah ini milih yang mana, yang atas juga boleh, yang bawah juga boleh. Yang jelas ini ada Pak, ini nyata. Jadi penyakit takut itu nyata. Ya saya juga pernah merasa takut. Oh no apa sih, kan apa padahal. Tidak ada alasan untuk takut lah, secara logika nggak ada. Kampung ini rame, tapi saya merasa takut. Nah, kok menawa kula njenengan iki ngraosaken sing kados ngoten, maka solusinya sudah ada Pak. Baca tadi, a'udzu bikalimatillahi tammatin ghadabi wa iqabi syar'i ibadi. Atau subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh. Nanti di booklink yang terjemah itu ada, nanti disebar, di-share ke seluruh jamaah, mungkin ada manfaatnya. Mungkin kalau kita sekarang ndak takut ya, tapi mungkin suatu ketika kita ada rasa takut, itu nanti diperlukan. Jadi doa itu ada yang istiqomah, ada yang diperlukan untuk kalau ada masalah saja. Nah ini bentuknya zikir atau doa ketika terjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Monggo, kalau ada yang bertanya, monggo. Bapak Ibu, monggo Pak, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dongane menek kelopo ya napa Ustaz? Menek kelopo takon kula. Nggih bismillah ngoten mawon menek kelopo.
Dongane mancing supaya oleh akeh ngoten ta. Wonten dongane Pak mancing bareng wonten. Dongane mancing wonten. Tapi donga niku kan tergantung sing donga nggih. Donga niku njaluk teng Allah. Lah Allah merintahno salat. Sing mancing gak salat. Tapi ndonga tok. Kalau seandainya dikabulkan itu bukan dari Allah, itu dari setan. Intinya pertama kita diajak untuk soleh dulu Pak, untuk baik dulu. Jadi nek dikei ijazah kiai niku seyogianya kita menjadi orang baik dulu. Karena nggak mungkin doa zikir itu dikabulkan Allah kalau kita nggak baik. Kan ada ayat itu ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku akan mengabulkan seluruh permintaan hambaku jika dia minta kepadaku. Tapi syarat-syaratnya falyastajibu li, tunaikan kewajibannya kepadaku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Harus yakin kepada Allah dan harus menjalankan perintah. Disuruh sholat ya sholat. Nah, ini enggak sholat tapi minta kepada Allah ya tidak ada gunanya Pak. Oh, yang inti itu perintahnya itu. Yang inti itu perintahnya. Bahkan orang dulu enggak banyak minta kok Pak, enggak banyak minta. Banyak pasrah kepada Allah. Banyak memuji kepada Allah, enggak banyak minta kepada Allah. Karena tahu kalau kita sudah baik, kita minta apa saja dikabulkan sama Allah. Tapi kalau kita masalah, kita nggak baik, jaluk nang Allah. Pun jaluk ping 1000 gak dikai. Gak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu kita baik, Pak. Jadi Allah menentukan doa kita itu kabul itu kan Allah akan memperbaiki diri kita dulu. Ada seorang ibu itu datang, Pak, kula ini nggak ada anak sing angel dituturi Pak, ya napa ya. Terus kalau takoni, ibu sudah sholat, rajin sholat? Wah jarang-jarang ya Pak. Loh ya harus sholat Bu, sholat dulu. Ibu tahajud, wong sholat wajib ya gak tahu kok tahajud dengan napa Ustaz. Harus tahajud, duha, jangan remehkan sholat sunnah itu Bu. Terus 3 bulan lagi datang kepada saya, loh Ustaz kok kula niki anak kula gak berubah loh, kok ancet tambah nakal malah, padahal kula pun tahajud. Sampeyan ngerti nggih, sampeyan teko pertama mriki niku biyen kula takoni sampeyan salat jarang-jarang salat, wajib jarang-jarang. Terus sakniki pun salat. Sampeyan gak tahu tahajud, gak tahu duha. Sakniki wis rutin duha kali tahajud. Niku artine doa sampeyan niku terus mulai sedikit demi sedikit dikabulkan sama Allah Bu. Hanya saja Allah itu ingin dandani jenengan dhisik, ditandani. Sing donga ditandani. Supaya ndongakno liyane kuwi enak. Ngoten lho Bu. Mantuk-mantuk mawon. Ngoten nggih Ustaz. Nggih. Jadi cara Allah mengabulkan doa kita, zikir kita itu artinya ditandani sing donga dhisik. Kula ini ditandani kali Allah, diminta untuk baik, supaya kalau doa kita sudah menjalankan perintah kan enak Pak, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ku carane. Aja kesusu suudzonai. Kan ada orang yang Pak, al-istijal itu. Rasulullah SAW pernah bilang, tahukah kamu siapa istijal itu? Istijal itu orang yang buru-buru. Buru-buru donga langsung dikabulkan. Padahal orangnya belum baik Pak. Ya mana mungkin kalau Allah berdoa, kalau kita berdoa kepada Allah, kita belum baik, Allah mau mengabulkan. Jadi tandanya kita disuruh baik dulu, baik sama. Ngaten mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, minggu ngajeng niku anu nggih, kula wonten hajat Pak.
hajat teng luar kota tanggal sekawan niku tadi prei dhisik nggih. Kula wonten hajat teng Solo Tanah Abang Mudin niku, Semarang lah. Nggih. Jokowi. Nggih, nggih. Nggih, monggo ditungani sareng-sareng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.